Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel aku. Hari ini sesuai janji aku yang kemarin, aku akan membahas tentang spill biaya ya, dari sebelum masang behel sampai ke perawatannya. Check it out. Nah, untuk penggunaan behel itu jangan berharap itu akan cepat ya, karena minimal itu paling nggak ya 1,5 sampai 3 tahun lah untuk mendapatkan hasil yang maksimal, hasil yang bagus. Tapi seperti yang kemarin aku bilang, kalian jangan lupa riset dulu kliniknya, dokternya, atau rumah sakit tempat kalian akan menggunakan behel, memasang behelnya ya. Boleh di dokter gigi, yang dokter gigi aja, boleh juga sama yang di orto, tergantung complicatednya gigi kalian. Tapi kalau aku pribadi, aku ke dokter gigi biasa. Jadi ada di sebuah klinik gigi, kesehatan gigi gitu. Jadi aku di sana memasang behelnya gitu. Dan pastinya aku nyari pas kebetulan itu ada promo. Jadi alhamdulillah banget ada potongan. Boleh juga kalian cari-cari tahu dulu ya sebelum pasang behelnya, karena lumayan banget harganya. Apalagi nanti untuk perawatannya itu enggak murah dan enggak gampang ya teman-teman ya. Oke, sebelum aku spill untuk biayanya, kalian harus tahu dulu jenis-jenis behelnya ya. Jenis-jenis bracketnya ada beberapa jenis ya, kayak yang biasa tuh kan kayak metal, dan keramik, ada yang self ligating, ada yang bilingual, ada yang kombinasi, terus ada yang kayak eyeliner gitu kan. Gitu ya, kalian juga harus mantepin dan jangan lupa konsultasi ke dokternya juga. Jangan asal menentukan, karena biasanya akan diarahin sama dokternya. Untuk kondisi gigi tertentu itu harus menggunakan behel yang kayak gini gitu. Jadi yang penting terbaik untuk kita aja ya. Nah, untuk yang aku pakai ini aku menggunakan behel yang self ligating ya teman-teman. Bisa kalian lihat, dia nggak ada karetnya, jadi dia emang benar-benar kawat. Dan sama ini bracketnya itu, dan setiap bracketnya tuh ada kayak kuncinya gitu loh, ada pintunya sendiri. Jadi buat masukinnya itu, buat muatnya itu krek ada sendiri di sini. Nih, kelihatan kan di situ ya. Nanti akan aku jelasin deh. Nah, sekarang aku akan spill biaya ya teman-teman ya. Aku akan spill biaya dari yang pertama aku kontrol itu. Pas itu aku dapat free kontrolnya aja yang pertama, maksudnya konsultasi awal itu aku free. Tapi karena aku cabut gigi, karena emang kebetulan aku pasang behel tuh karena gigi aku yang dicabut geraham, jadi ya udahlah ya gitu. Jadi awalnya tuh sebenarnya karena cabut gigi makanya aku pasang behel, bukan karena emang niat dari awalnya pasang behel gitu. Nah, untuk aku ini cabut giginya kemarin itu per giginya itu 350.000. Itu per gigi ya teman-teman ya, per gigi. Dan ada aku 3 gigi yang dicabut, jadi totalnya 1 juta berapa? 1.050.000 ya, 350 kali 3 1.050.000 itu untuk pencabutan gigi di awal ya. Kemudian habis itu aku disuruh ronsen. Nah, ronsennya tuh ada 2 jenis nih teman-teman, ada yang cepalo sama panoramik ya kan. Yang pernah aku jelasin di video aku yang pertama itu ada 2 jenis, dan perbedaannya itu juga udah aku jelasin di video pertama aku itu. Kalian bisa lihat di video pertama aku itu ya untuk penjelasannya. Nah, untuk yang ronsen yang panoramik itu lebih murah nih teman-teman, kayaknya sekitar 200 ribuan, 200 sampai 300 ribu. Dan untuk yang
ronsen cephalometrik itu sekitar 300 sampai 400 ribu. Aku lupa pastinya berapa, cuma pas di total itu seingat aku sampai 650-an mungkin ya, 650 ribuan. Itu aku ronsennya di rumah sakit Hermina. Untuk memastikan kalian coba hubungi itunya aja ya, bisa di IG-nya atau call centernya Herminanya, bisa tanya dulu sebelum kalian mau ronsen di mana, di sana gitu ya. Di setiap tempat mungkin akan beda-beda ya teman-teman ya, karena ini di tempat aku sekitar segitu, jadi pokoknya rentannya 600 sampai 650 ribuan gitu deh untuk 2 ronsen gigi itu ya. Nah, untuk pemasangan behelnya sendiri, aku menggunakan yang self ligating, dan banyak juga sih. Sebelumnya juga aku udah searching dulu nih kekurangan sama kelebihannya tuh apa. Nah, untuk self ligating ini emang nggak menggunakan karet ya teman-teman, dia menggunakan bracketnya aja sama kawat. Jadi aku juga udah beberapa kali ganti kawat sesuai dengan kondisi gigi aku dan sesuai arahan dokter aja. Jadi aku ngikutin rekomendasi dari dokter aja. Misalkan harus ganti kawat ya ganti kawat. Kalau misalkan nggak perlu, kita cukup tarik aja. Ya udah ngikutin aja. Kalau aku biasanya misalkan giginya mau ditarik itu emang gunain karet. Karena emang jaraknya yang jauh, jadi emang perlu tarikan yang kuat dan biar lebih stabil gitu, jadi kita menggunakan karet. Untuk beberapa kali aku menggunakan karet, dan ini juga masih menggunakan karet karena emang mau narik yang bawah ini gitu. Nah, untuk biaya penggunaan bracket yang self ligating ini aku kemarin dapat harga 5.900.000 ya. 5.900.000 itu karena promo ya kemarin teman-teman ya. Kali aja nanti pas teman-teman mau pasang juga ada promo. Wah, lumayan banget itu teman-teman. Nah, setelah udah pasang bracketnya ini, sebulan kemudian kita dijadwalin untuk kontrol pertama. Biasa pakai kamera oral yang ke dalam mulut itu kelihatan kan. Habis itu scaling, kita bersihin gigi sama kita lihat kawatnya. Kayaknya pas itu sih aku belum perlu ganti kawat ya, atau salah satu ganti kawat gitu ya, di atas atau bawah. Soalnya dokter juga ngasih pilihan mau ganti kawat atas bawah langsung atau satu-satu dulu boleh gitu. Nah, untuk pertama kali kontrol itu aku inget banget, itu bracket aku ada yang lepas gitu kan, mungkin karena awal pemakaian akunya juga butuh adaptasi ya karena menggunakan behel ini. Jadi itu lepas ada 2 biji. Jangan dibuang ya teman-teman, itu disimpan aja, nanti pas kontrol dibawa kontrol tunjukin ke dokter biar dipasang lagi. Jadi kalau aku kemarin misalkan 1-2 bracket yang lepas itu masih free, jadi masih oke lah, pasang langsung aja tanpa biaya tambahan ya. Untuk biaya kontrol aku itu sekitar 475.000 sekali kontrol, belum sama pergantian kawatnya ya. Nah, untuk penggantian kawatnya, masing-masing kawat itu dihargain 350.000 nih teman-teman. Nah, kalau misalkan ada bracket yang lepas terus itu lebih dari 2, itu dikenakan biaya 35.000 per bracket. Jadi misalkan kalian yang lepas 3 nih, kalian cukup bayar 35.000 aja karena yang duit masuk free gitu ya. Nah, itu udah aku spill harga-harganya dari awal, dari aku sebelum menggunakan behel. Jadi dari cabut giginya, kemudian ronsennya, pemasangannya, kontrolnya, penggantian karet, kawatnya, itu udah aku spill semua ya teman-teman ya. Kalau ada yang mau ditanyakan lagi, boleh komen-komen di bawah ya, nanti akan aku jelasin lagi di video selanjutnya. Teman-teman jangan lupa kalau misalkan setiap pemasangan behelnya tergantung jenisnya, itu tanggal kontrolnya atau jadwal kontrolnya itu nggak selalu sama. Kalau misalkan setahu aku tuh temen aku pakai yang
metal ya, dia pakai bracket yang metal dan dia dijadwalin emang setiap bulan harus kontrol. Untuk biayanya kan pasti beda setiap jenisnya gitu kan. Nah untuk aku ini emang dijadwalin pertama 1 bulan, kemudian 2 bulan, dan bisa juga sampai 3 bulan sekali untuk kontrolnya, tergantung kondisi gigi yang mau kita dirapihin nih. Nah alhamdulillah ini gigi aku tuh dulunya yang gigi bawahnya tuh di depan, jadi nih ini aja di depan, dan karena sekarang udah ketarik, sekarang dia udah di dalam, dia udah di bawah gitu, udah emang yang semestinya kayak gitu. Jadi gigitan aku cuma emang belum pas di yang sebelah sini nih, masih ditarik gitu kan. Nanti aku akan kontrol di yang kontrol ke berapa ya, kesekian lah ya, aku juga gak ngitung. Itu pas 2 tahun berarti ya. Nanti akan aku spill di video aku selanjutnya, dan akan aku kasih tau apa aja yang berubah dari gigi aku ini, gigi aku yang bergerak, dimana posisinya sekarang udah berubah. Nanti akan aku spill lagi foto-foto aku sebelum menggunakan behel atau menggunakan behel pertama kali sampai sekarang aku 2 tahun menggunakan behel, perubahannya di mana aja akan aku spill foto-fotonya nanti ya. Makanya jangan lupa subscribe ya teman-teman ya, biar kalian tahu perkembangan gigi bergerakku ini. Dadah.